Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dan di sini kami akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah pengantar sains data dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Nur L. Goldamer SSI MSI. Sebelum memulai penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Adinda Hanifia Junaiki dengan NIM 240311170 sebagai moderator. Dan di sini saya ditemani dengan beberapa teman saya, yaitu Saya Nadina Bila dengan NIM 24031111372. Saya Kurata ini dengan NIM 24031111881. Saya Rifki Trisihri dengan NIM 24031111384. pada video kali ini ada 5 topik yang akan kami bahas. Yang pertama, pengantar data science. Yang kedua, data reduction. Yang ketiga, handling missing data. Yang keempat, handling outlier. Dan yang terakhir, discretization technique. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai dari penjelasan materi yang pertama, yaitu pengantar data science yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengertian data science. Jadi seperti yang kita ketahui, data science itu adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada pengambilan, pengolahan, analisis, dan juga interpretasi data untuk menghasilkan suatu wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Ilmu data science ini mencakup beberapa disiplin ilmu, termasuk matematika, statistika, pemrograman, machine learning, dan juga visualisasi data. Tujuan dari data science ini sendiri adalah untuk mengubah data menjadi suatu informasi yang bermakna dan juga actionable. Selanjutnya kita masuk ke peranan data science dalam analisis statistika. Nah, untuk peranan data science dalam analisis statistika ini, yang pertama itu statistik deskriptif. Contohnya seperti mean, median, variance, dan visualisasi data. Yang selanjutnya ada statistika inferensia, yaitu berupa estimasi parameter, confidence interval, dan juga uji hipotesis. Yang selanjutnya itu ada modeling, yaitu regresi, clustering, dan klasifikasi. Dan yang terakhir itu adalah pengambilan kesimpulan dan keputusan. Nah, ini tuh sesuai dengan tujuan dan definisi dari si data science ini sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan data science. Jadi untuk tahapan data science ini sendiri itu ada 7. Yang pertama, menentukan tujuan. Jadi, tujuan ini tuh berguna untuk memberikan kita gambaran tentang hal-hal apa aja sih yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, setelah menentukan tujuan, kita bisa melakukan pengambilan data. Nah, untuk pengambilan data ini bisa kita lakukan secara internal maupun eksternal. Kalau internal itu, ya contohnya kita melakukan survei di lapangan. Nah, untuk eksternal, kita bisa mengambil data melalui website-website seperti BPS, BI, dan lainnya lah. Nah, setelah melakukan pengambilan data, kita bisa membersihkan data. Karena apa? Karena data yang kita dapatkan itu tentunya tidak luput dari kesalahan, missing data, data double, dan segala macamnya itulah. Nah, dengan membersihkan data, kita bisa memprediksi apa aja sih kesalahannya, terus bagaimana cara memperbaiki datanya. Nah, selanjutnya itu eksplorasi data. Jadi untuk eksplorasi data ini sendiri, itu sebenarnya cukup mirip ya dengan membersihkan data. Cuman bedanya, kalau eksplorasi data ini lebih mendalam lagi. Dan di eksplorasi data ini kita menggunakan grafik. Selanjutnya, setelah melakukan eksplorasi data, kita bisa membuat model. Nah, model inilah yang kita gunakan untuk melakukan analisis. Nah, setelah membuat model, kita bisa melakukan penyajian hasil. Nah, untuk melakukan penyajian hasil ini, kita bisa menggunakan beberapa media, seperti grafik, poster, dan lain-lainnya lah. Nah, untuk tahapan terakhir, yaitu pengambilan kesimpulan. Nah, di pengambilan kesimpulan ini, sebenarnya ini tuh isinya adalah rangkuman dari hasil-hasil analisis yang telah kita lakukan tadi. Nah, ini sesuai dengan tujuan dari data science tadi, yaitu untuk pengambilan kesimpulan. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu data reduction, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja kita mulai. Jadi, data reduction itu adalah suatu proses mengurangi jumlah data
yang tidak relevan atau tidak diperlukan dalam analisis data. Jadi sebenarnya ya, data reduction itu merupakan salah satu bagian dari tahapan pra-processing data. Makanya, tujuan dari data reduction ini adalah untuk mengurangi redundansi yang ditemukan dari kumpulan data, sehingga data yang awalnya itu sangat besar bisa disimpan dengan lebih efisien lagi dengan status data yang sudah direduksi. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari data reduction. Nah, jadi untuk data reduction ini sendiri itu ada 6 manfaat. Yang pertama, efisiensi penyimpanan. Yang kedua, peningkatan kecepatan pemrosesan. Yang ketiga, peningkatan akurasi analisa. Yang keempat, peningkatan keamanan data. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Dan yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke teknik-teknik data reduction. Untuk teknik-tekniknya itu ada 5. Yang pertama, dimensionality reduction, yaitu teknik untuk mengurangi jumlah dimensi atau kolom dalam dataset yang kompleks. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas data tanpa kehilangan informasi yang penting. Selanjutnya ada numericity reduction. Jika dimensionality reduction tadi itu berfokus pada pengurangan jumlah dimensi atau kolom, numericity reduction ini berfokus pada pengurangan jumlah sampel atau baris data. Yang selanjutnya itu ada data cube aggregation, yaitu teknik menggabungkan data-data yang serupa atau terkait dalam satu kesatuan unit yang lebih besar lagi. Selanjutnya data compression, yaitu proses mengurangi ukuran data dengan mengurangi jumlah bit yang digunakan untuk mewakili informasi tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Dan yang terakhir ada discretization, yaitu proses mengubah data kontinu menjadi data diskrit dengan membuat interval atau kelompok-kelompok nilai yang terpisah. Nah, untuk discretization ini akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh teman saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu handling missing data, yang akan disampaikan oleh Rifki Trisuheri. Kepada Rifki, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang missing data. Nah, missing data itu adalah suatu kondisi di mana nilai dari suatu variabel dalam dataset itu tidak tersedia atau tidak tercatat pada saat proses pengumpulan data berlangsung. Nah, biasanya penyebab utama missing data adalah faktor responden, seperti ketidaktersediaan untuk menjawab pertanyaan tertentu atau ketidakpahaman terhadap pertanyaan jelas. Nah, dampak utama dari missing data itu adalah berkurangnya ukuran sampel efektif, karena observasi yang memiliki data hilang seringkali tidak dapat digunakan dalam analisis. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah munculnya bias dalam estimasi parameter, terutama jika data hilang secara tidak acak. Bias ini dapat menyebabkan hasil analisis menyimpang dari kondisi sebenarnya, sehingga kesimpulan yang diambil menjadi tidak valid. Nah, untuk missing data itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah MCHAR atau missing completely at random. Itu adalah data yang hilang secara acak tanpa pola tertentu, sehingga tidak mempengaruhi distribusi data secara keseluruhan. Contohnya itu data yang hilang karena kerusakan sistem atau file yang tidak sengaja terhapus. Yang kedua yaitu ada MAR atau missing at random. Ini biasanya terjadi karena kehilangan data itu bergantung pada variabel lain yang dapat diamati. Contohnya itu responden yang dengan tingkat pendidikan tertentu itu mungkin cenderung tidak bisa menjawab pertanyaan mengenai pendapatan. Dan yang ketiga yaitu adalah MNAR yaitu missing not at random. Ini merupakan kondisi di mana kehilangan data bergantung pada nilai variabel yang hilang itu sendiri. Contohnya, individu yang dengan pendapatan tinggi mungkin enggan melaporkan pendapatannya sehingga data tersebut hilang. Lalu untuk menangani missing data itu ada 4 cara. Yang pertama yaitu adalah deletion methods. Ini adalah metode penghapusan yang dimana pendekatan paling sederhana dalam menangani missing data, yaitu dengan menghapus observasi yang memiliki nilai hilang. Yang kedua yaitu adalah single imputation. Ini adalah metode yang mengganti nilai yang hilang dengan satu nilai tertentu berdasarkan penghitungan sederhana atau model tertentu.
Yang ketiga yaitu adalah multiple imputation. Ini merupakan metode yang lebih canggih dalam menangani missing data dengan mengganti nilai yang hilang menggunakan beberapa nilai kemungkinan melalui imputasi, analisis, dan penggabungan hasil. Dan yang keempat yaitu adalah model based methods, merupakan pendekatan statistik yang menggunakan model matematis untuk mengestimasi parameter secara langsung tanpa harus mengisi data yang hilang. Nah, contoh dari metode ini adalah maximum likelihood atau ML. Untuk pemilihan metode yang tepat sebagai pedoman umum, metode deletion dapat digunakan jika data bersifat M-char dan jumlah missing data yang relatif kecil. Untuk data yang bersifat MAR, metode multiple imputation ini lebih disarankan karena mampu menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Sementara untuk data yang bersifat MNAR diperlukan pendekatan yang lebih kompleks seperti model based input methods. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Lebih kurang maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Rifki. Selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan yang keempat, yaitu handling outlier, yang akan disampaikan oleh Nadi Nabila. Kepada Nadi, dipersilahkan. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang handling outlier, yaitu bagaimana cara kita menangani data yang memiliki nilai ekstrim dalam analisis data. Yuk kita bahas! Nah, sebelum kita masuk ke penanganan, kita harus pahami dulu tuh apa outlier. Jadi, outlier adalah nilai data yang jauh berbeda dibandingkan dengan data aslinya. Nilai ini bisa terlalu besar ataupun terlalu kecil, sehingga terlihat menyimpang dan pola umum data. Kemudian penyebab outlier. Penyebab outlier itu bisa dikarenakan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah kesalahan dalam penginput data atau human error. Yang kedua adalah kesalahan pengukuran. Yang ketiga variasi alami data. Dan yang terakhir adalah memang kejadian ekstrim yang nyata di lapangan. Jadi tidak semua outlier itu salah ya. Ada juga yang memang valid. Nah, kita lanjut ke dampak outlier. Keberadaan outlier ini bisa memberikan dampak besar dalam analisis data, seperti menggeser nilai rata-rata, mempengaruhi hasil model statistik, dan membuat analisis data menjadi bias atau tidak akurat. Makanya, outlier perlu ditangani dengan tepat. Dan metode handling outlier atau metode untuk menangani outlier itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah menghapus data atau removal. Data outlier itu jika terbukti memang merupakan kesalahan, tapi harus hati-hati karena bisa mengurangi informasi penting. Dan menghapus data ini kurang dianjurkan karena bisa mengurangi informasi. Yang kedua adalah transformasi data. Ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kita itu mengubah data menggunakan metode seperti logaritma atau akar untuk mengurangi pengaruh outlier. Yang ketiga adalah windsorting. Windsorting ini menggantikan nilai ekstrim dengan nilai batas tertentu, misalnya nilai persentil. Yang keempat adalah imputasi, yaitu menggantikan nilai outlier dengan nilai lain seperti rata-rata atau median. Kita masuk ke contoh singkat. Misalnya kita punya nilai data 70, 75, 80, dan 200. Nilai 200 ini bisa dianggap outlier. Kenapa? Karena nilainya itu jauh berbeda di antara nilai lain-lainnya. Nah, kita bisa itu memilih menghapusnya atau menggantinya dengan nilai yang lebih representatif. Jadi, kesimpulannya teman-teman, jika handling outlier adalah proses penting dalam analisis untuk memastikan hasil yang lebih akurat dan representatif, namun penanganannya harus disesuaikan dengan konteks data dan tujuan analisis. Sekian penjelasan singkat mengenai handling outlier dari aku. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nadi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu discretization technique, yang akan disampaikan oleh Kurata Aini. Kepada Kurata, dipersilahkan. Baik, kali ini saya akan membahas diskretisasi dalam data processing. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu pengertian diskretisasi. Diskretisasi adalah proses mengubah data numerik yang bersifat kontinu menjadi data kategorik dengan cara membagi nilai data ke dalam beberapa interval atau kelompok tertentu. Dan tujuan dari diskretisasi itu utamanya itu adalah untuk mempermudah proses analisis data. Tapi secara lebih rincinya, tujuan itu meliputi yang pertama, menyederhanakan data yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami, mempermudah interpretasi data, mengurangi noise
memastikan kinerja algoritma tertentu, dan menyesuaikan format data dengan metode analisis tertentu. Lalu selanjutnya jenis-jenis diskritisasi. Yang pertama itu ada equal width binning. Equal width binning itu adalah metode diskritisasi yang membagi rentang data menjadi beberapa interval dengan lebar yang sama. Secara sistematis dirumuskan sebagai W sama dengan X max kurang X min per K, di mana W itu adalah lebar interval, X max itu nilai maksimum, X min itu nilai minimum, dan K itu jumlah interval. Lalu equal frequency binning itu adalah metode yang membagi data sehingga setiap interval memiliki jumlah data yang sama. Lalu K-means diskritisasi itu metode yang menggunakan algoritma clustering seperti K-means untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan nilai. Lalu yang keempat, entropy based diskritisasi. Dia menggunakan konsep entropi dari teori informasi untuk membagi data sehingga tingkat ketidakpastian dalam setiap kelompok menjadi minimum. Lalu yang terakhir itu manual diskritisasi. Metode ini berdasarkan pengetahuan atau aturan tertentu dari ahli. Lalu selanjutnya kelebihan dan kekurangan diskritisasi. Yang pertama itu kelebihannya, itu mempermudah interpretasi data, mengurangi kompleksitas data, membantu meningkatkan performa model tertentu, dan mengurangi pengaruh noise. Dan kekurangannya dapat menyebabkan kehilangan informasi detail, sensitif terhadap jumlah interval yang dipilih, dan berpotensi menimbulkan bias jika tidak dilakukan dengan tepat. Dan penerapannya, yang selanjutnya penerapan diskritisasi dalam analisis data. Contohnya dalam bidang data mining atau machine learning, yaitu diskritisasi membantu meningkatkan performa algoritma tertentu yang lebih efektif bekerja dengan data kategorik. Dengan mengubah data kontinu menjadi kategorik, model dapat lebih mudah menemukan pola dalam data. Lalu pendekatan diskritisasi itu ada dua. Yang pertama, unsupervised diskritisasi dan supervised diskritisasi. Unsupervised diskritisasi ini dia pendekatan tidak menggunakan variabel target dalam proses pembentukan interval. Contohnya adalah equal binning dan equal frequency binning. Pendekatan ini lebih sederhana namun kurang optimal untuk keperluan klasifikasi. Kalau supervised diskritisasi ini pendekatannya menggunakan variabel target dalam menentukan interval. Tujuannya untuk menghasilkan kategori yang dapat membedakan kelas dengan lebih baik. Contohnya entropy based diskritisasi. Pendekatan ini lebih akurat dan tetapi lebih kompleks dalam penerapannya. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Kurota. Mungkin dengan berakhirnya penjelasan dari Kurota tadi, maka berakhir pula pembahasan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.